Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam hari ini, malam Jumat, kita kembali dituntun oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ibadah yang insya Allah ibadah tersebut adalah menjadi sebab utama yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat mendekatnya kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, kita dihukumkan, dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, atau yang diberi gelar dengan orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dekat dengan Allah atau dekat dengan Rasulullah, kita di dunia dekat dengan bupati gitu, nyaman. Bujur kan dek, dekat dengan pembakal gitu nyaman dia kan dek. Kena nyembelih sapi sedih kan. Mek kubarakan sidin kan, itu dekat dengan pembakal aja. Dekat dengan presiden nyaman lagi, modelnya adalah itu hanya gambaran hidup di dunia. Apalagi kalau kita dekat dengan Allah yang memiliki segala sesuatunya, dunia dan akhirat itu ampun Allah Ta'ala. Makanya orang-orang walinya Allah Ta'ala itu sidin itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak pernah mereka itu merasa sedih dan juga tidak pernah merasa takut hidup di dunia nih. Kemanapun baandak jasad badannya itu, dalam kurung di sini selalu bahagia, selalu himong. Minta kalau, dan di sini ujar gurulun perlu dilatih, perlu dilatih. Nah, latihan ini pulang ngaran orang latihan perlu diuji. Minta mana nih abang uji nih? Abang uji adakah hadir? Mana uji? Ada. Abang uji ading dia. Ada. Perlu diuji ya, kalau ngaran latihan perlu diuji. Bilanya kada umpat ujian, jangan harap dapat rapot. Bujur gak nih? Bujur. Bilanya kada umpat ulangan, kada dapat ijazah. Minta alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka itu orang walinya Allah itu amanu, beriman. Imbah itu bertakwa pulang, iya beriman, iya bertakwa, itu cirinya. Beriman dengan Allah dan bertakwa dengan Allah. Iman percaya, takwa artinya menggawi apapun suruhan Allah, yang dilarang Allah ditinggalkannya juga. Nah, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya, itu derajat paling bawah.
Minta kalah di situ menunjukkan pulang kita ini perlu latihan sekawannya dulu takwanya. Minta alladzina amanu beriman dan Allah Taala, apapun yang datangnya dari Allah kita percayai, mantap. Al-Quran ya kalau dan lain-lain pahamnya tuh biar. Nah itu mudahan tuh kita kawa paham dan kawa mengamalkan. Amin amin Allahumma amin. Malam ini insyaallah sekaligus kita bacakan sedikit daripada menakibnya Al-Habib Salim Asy-Syadzili. Karena ini bertepatan dengan bulan haulnya Sidin. Nah ini haul yang keempat, 4 tahun yang lewat Sidin wafat. Sidin itu siapa? Sidin itu adalah pengasuh pondok pesantren Ribat yang ada di Tarim sana. Ribat Tarim. Nah, guru Pahari Rancak belajar wadah Sidin, hadir majelis Sidin Rancak. Ya kalau guru. Nah di sana. Dan alhamdulillah ulun pribadi adalah yang keluar dari pondok Ribat Tarim tadi. Sidin itu orang yang sangat terkenal dengan keilmuannya, alimnya luar biasa, alim liwar. Nah, liwar. Kenapa alim liwar? Sudah dibaca badahulu takdir Sidin, dijadikan Allah sebagai sultanul ilim. Siapa madahan pertama? Abah Sidin seorang. Abah Sidin seorang. Mentok. Alhamdulillah. Siapa Abah Sidin? Al-Habib Abdullah Sidin itu muridnya Habib Ali Al-Habsyi yang kita baca maulidnya saban malam Jumat. Alhamdulillah ulun pribadi diberi kesempatan masuk ke dalam kamarnya Habib Abdullah Asy-Syadzili ini, yang waktu itu Sidin khalwat dibimbing oleh Habib Ali Al-Habsyi. Alhamdulillah. Mudahan kita dapat syafaat Sidin berataan. Amin Allahumma. Sidin orang yang ahlullah, orang yang dekat dengan Allah, yang sangat ma'rifah dengan Allah, yang sangat mengenal dengan Rasulullah dan sangat dekat dengan Rasulullah juga. Insyaallah sanad kita keilmuan semuaan bersambung ke Sidin. Sidin itu berataan insyaallah. Dan ding sanak Sidin Al-Habib Salim Asy-Syadzili ini ada yang ngaran Sidin itu Habib Hasan. Itu kalaunya ulun kadada menamui. Tapi dalam menakib Sidin dan diceritakan oleh orang-orang Tarim, Sidin itu diberi Allah Ta'ala segi muka syafahnya belak-belakan, terang-terangan. Habib Hasan ding sanak Habib Salim Asy-Syadzili, wali besar bujur Sidin tuh. Salah satu murid kesayangan Sidin adalah siapa guru di Jakarta guru? Habib Syekh. Bukan? Habib Syekh. Masyadin Nur. Jalur Rubat. Kada tuh Habib Syekh bin siapa ya? Habib Syekh. Nah itu salah satu murid Sidin yang paling disayangi dan alhamdulillah ditarbiyah Sidin, yaitu Habib Syekh di Jakarta. Nah itu yang memiliki pondok pesantren
Mashhadin Nur cabang Rubat Tarim. itu kada kegampangan jiwa sidin termasuk pakunya Jakarta. Allah Allah. Dan ulama-ulama Tarim itu dan juga paguruan-paguruan ulun madakan di sana. Ilmunya dari kalangan Asyatiri. Ini nama marga lah. Jaga di sini paling kita kenal As-Segaf kan, Bahasim gitulah. Nah, ilmu dari kalangan Asyatiri ini itu akan menyebar ke seluruh penjuru negara dunia. Tidak ada satu tempat pun kenanya itu kecuali di daerah tersebut ada ilmu bubuhan dari Asyatiri. Dan ternyata sekarang terbukti di negara Thailand, di Cina ada juga santri bubuhan Cina masuk ke Rubat ada di musim ulun semalam ada tabaimbai. Jadi di Cina ada juga santri Rubat santri Asyatiri ini. Di Thailand, kalau di Indonesia kan bisa dikisahkan lagi. Di Afrika, di negara-negara banyak. Kalau di Indonesia sudah di semua daerah seakan-akan itu ada berataan Asyatirinya, ilmu dari Asyatiri ada. Apalagi di Kintab, insya Allah jadi sumbernya, amin, amin. Nah itu, dan pulang orang-orang yang bernasab keilmuannya itu akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam satu bendera kena di akhirat. Murid-murid Asyatiri berataan dan murid-muridnya, murid tadi beisi murid pulang, murid tadi beisi murid pulang, sampai kiamat kena dikumpulkan Allah satu naungan bendera di bawah bendera Asyatiri. Wah itu artinya apa? Kewalian beliau itu kada kegampangan. Liwar ganalnya sempat diberi kesempatan oleh Allah kena di akhirat diberi satu bendera khusus. Alhamdulillah kita termasuk di sana insyaallah, amin, amin, Allahumma amin. Sidin ini diberi gelar Sultanul Ilim, Sultanul Ulama. Itu yang memberi gelar asalnya adalah Abah Sidin seorang. Abah Sidin. Sidin ini, Abah Sidin ini kan murid Habib Ali Al-Habsyi. Kalau dibimbing Sidin, ditarbiyah bujur-bujur, suluknya, khalwatnya berataan. Bukan hanya ilmu syariat, tapi tariqahnya digawi. Alhamdulillah dapat juga ma'rifahnya. Nah minta. Dan alhamdulillah termasuk orang yang sudah kaitan. Nah, Sidin itu termasuk anak terakhir dari Abah Sidin. Anak terakhir dari bini Sidin yang paling anum. Habib Abdullah ini umurnya, abahnya Habib Salim adalah umurnya kurang lebih 65-an. Wah, sudah. Jangan di sini siapa yuk? Adalah sini paman. 60-an siapa sini? Siapa dek? Umur 60-an siapa sini? Nah, kurang lebih gitu ya kalau. Ada habar di sana anaknya Habib terkenal orangnya, maksudnya sangat fanatik lah di agama, akan sembahyang. Jangan kita sini kan rajin di agama dah itu intinya. Diutus anak Sidin gasan meminang, mengkhidbah meminang, datang ke sana. Bahar itu kayak itu caranya, karena ada istilah pepacaran bang. Buatnya mulai nilai harus berpacaran dulu 3 tahun di rumah. Lucut berpacaran 3 tahun. Apabila gawinya
Ya lah dek. Wah, mendet. Langsung diutus utusan. Jadi jernang abahnya bebinian ini siapa nama minang pian enggak lain. Artinya abah ulun ini menyampaikan dia, abah pian lah. Maka sidin itu sudah umur sekian. Inggih, tapi dasar sidin anak. Udah minto. Iya kher, takuni dulu bebiniannya. Ujar bebiniannya, bila hanya sekedar nikah menikah aja ulun kadahakon. Tapi bilanya ada sesuatunya ulun siap. Maka itu ulun takunakan. Dulu ada abah pulang, ujar anak sidin kan. Takunakan artinya bahajar bebininnya kayak ini. Ini diulah bahasa Banjar lah. Cilai, oh ya cil. Ndak hari kacil nih. Ajin ngopi aja deh. Ngopi itulah lakian cilai. Oh jar. Hari ini ngopi sore tadi alhamdulillah. Akhirnya disampaikan oleh Abah Sidin ini, artinya di sulbiku ini, aku di akhir umur ini diberi Allah satu lagi yang harus dikeluarkan, tapi melalui umi nang hanyar, melalui umi yang hanyar. Tertawa teh. Abang Latif santai lah. Apa tadi? Ini kena yang akan lahir dari anakku yang terakhir ini adalah orang yang akan dikenal sedunia ulama. Gelarnya kena Sultanul Ulama, Sultanul Ilim, kada gampang. Ibadahnya luar biasa, muridnya kena ribuan, puluhan ribu, sing banyak kan kada hitungan. Mbah Rubatarin mengeluarkan per tahunnya itu rata-rata bisa 100 orang santri per tahun bulik. Per tahun berapa puluh tahun dah itu jadi ulama beratan bulik. Ayo biar kada gampang itu. Kada gampang. Kalau dibahas tuh berat. Disampaikanlah kepada binian. Oh mereka itu siap. Nah akhirnya menikahlah Sidin. Bini Sidin itu yang terakhir umur 17 tahun kurang lebih. Sidin tadi umurnya 65. Bandingkan 65 lawan 17 tahun. Tapi yang ada jangan ngompati lah. Paling ulun kena. Hamdi kuring pulang hamdi. Di gambil di higa itu tuh. Nah itu itulah untungnya bilanya berisi kuitan alim wali untung diberi Allah khobar atau kabar masa akan datang tentang anaknya, tentang ini itu kedepannya kayak apa dihabari. Sampai-sampai anak yang belum lahir sudah tahu nih anakku ini pacang lahir kayak ini. Minto. Maka beruntunglah seseorang bilanya berisi abahnya itu alim. Ini anak guru Fahrin akhirnya untung banget. Bangga luar biasa, alhamdulillah abahku misalnya alim bener jauh. Nah itu alhamdulillah. Itu Al-Habib Salim Asy-Syatiri, pengasuh pondok pesantren Ribat Tarim. Nah, itu yang menjadi pusat ilmu ahlu sunnah wal jamaah sedunia. Sedunia, bukan se-Indonesia lah, sedunia lah. Nah, termasuk juga di Darul Mustafa wadah Habib Omar. Pak guruan kita, guru Fahri, ya kalau guru, wah itu luar biasa. Sedunia datang ke sana, lain se-Indonesiaan aja ada sedunia. Nah itu. Dan akhirnya Sidin itu Habib Salim Asy-Syatiri lahir behimat belajar. Padahal sudah diberi habar, dicap oleh abahnya yang terkenal wali dan kasyaf.
ini kena pacang jadi orang alim besar. Minta mun kita ya lah kuitan nang kayak itu sudah santai dah, harus beramian aja menu kayak itu kala. Nah makanya itu menunjukkan ilmu itu tetap harus dituntut. Siapapun abahnya alim kah kadakah, kalau anaknya kada mau nuntut ilmu, si anak itu jangan harap alim, jangan harap, karena al ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatangi, ilmu didatangi. Nah minta bukan ilmu yang mendatangi. kada saya itu Imam Malik itu ampun kata-kata tak. Ini Al Habib Salim Asy-Syatiri itu sangat terlihat karomahnya di bidang ilmu. Satu ilmu disambat, ini ilmu dari si anu, syekhnya anu, perkataan ulama ini, kitabnya ini, halamannya ini, semua anpak ilmu nang itu kawakah kita kayak itu. Hadisnya ada hadis ini hadis asalnya dari sini, an ini an pulan sampai ke Nabi, hadisnya hadis ini ngarannya. Nah jadi semua tafsirnya, hadisnya, sirahnya, fiqihnya, bah ilmu thariqahnya, sarabahnya, samunyaan. Makanya nilainya mahal luar biasa. Minta kita bang kawah itulah wah jauh kita ini cukup jadi pecinta sidin, syukur benar sudah. Dan itu di Indonesia ada, tapi ini kabar tersembunyi aja. Beberapa pecinta sidin, murid sidin itu selalu dibimbing sidin melalui rohaniyah. Kadang-kadang dimimpi sidin, murid sidin kayak ini. Itu untungnya kita bilanya bisi guru wali. Bukan mengaku wali, lainlah memang walinya Allah. Minta bukan mengaku ini kan banyak orang-orang bina kisah anak jadi wali deh. Kadang holo istiqomahnya kayak apa, memegang hukum kayak apa, sunnah-sunnahnya kayak apa, suluknya kayak apa. Nah ya kita tuh torekohnya kayak apa, kalau di Arab kan sambatannya, suluknya kayak apa, ibadahnya, amalannya, hatinya kayak apa, sodakohnya kayak apa, bilinya wayah berduit. Nah kayak itu. Diberi gelar Asy-Syatiri itu apa sebabnya? Karena orang tuh datu-datu sidin, abah-abah sidin, karena sidin itu saking pemurahnya dengan harta, dibagi dua. Sidin bilanya berisi harta selalu dibagi dua. Tuh ulang wadah kita lah, jangan bagi dua, 1/5 gin di julung ada orang au kala. Nah ini dibagi dua lawan keluarga. Karena ada pulang dapat dibagi dua landing sanak, ini dibagi dua lawan orang lain. Itulah mbah nu wayah orang alim tuh lambat anak sugih, tahu kalian? Lambat anak sugih, kulihan begawi 1 juta bisa aja tuh 900.000 tak ada orang berataan. Itu kalau ayah anda betakun apa aja pun guru-guru ini mana ada nasugihnya aja, jangankan besi mobil dongkraknya gini kada ada. Baga senang apa besi dongkrak nggak ada motornya, pintar kan ada bandel. Kada jadi begaya. Itulah lawan ke seumur hidupnya itu rata-rata digunakan untuk menyebarkan ilmu dan menuntut ilmu, karena itulah yang digawi Nabi. Minta itulah yang digawi Nabi. Ya Allah, Nabi mulai awal sidin diangkat jadi rasul itu dakwah sampai sidin akhir hayat. Cara kita ini iya menyebarkan ilmu, dakwah, membacakan kitab kesana kamari. Minta jangan kayak guru-guru di Al Hasyimiyah kan pagi ma'ajar, sore ma'ajar, ada yang khusus mulai jam 9 sampai zuhur. Pagi sore ma'ajar,
hendak berurusan ke Jakarta seminggu bemalam koler. Kenapa sayang tak tinggal maajar? Padahal jakanya mau berurusan tadi, bisa aja nang seminggu berurusan tadi duitnya 10 juta. Bisa aja. Tapi duit 10 juta ini kan ada bandingannya lan maajar seminggu. Tahukah pian? Ujar. Ini bujuran. Takutnya aja guru-guru berataan dasar kayak ini. Minto lebih mementingkan belajar mengajar ilmu. Dan minto liwar ganalnya pahalanya tuh liwar. Makanya karena lagi nah mengharap imbalan gaji, diberi duit berapa gajinya kan ada rata-rata di pesantren berataan nangka itu berataan. Akhir hayatnya kita kadang-kadang diberi Allah kemuliaan, kadang-kadang makomnya harum, sebelum wafat ada apa ini itu, macam-macam. Itu hadiah dari Allah Ta'ala. Dan minta Allah mudahan kita dapat berataan minallah. Amin. Dan itu semua yang ikhlas lillahi ta'ala karena Allah bujur-bujur biasanya dapat juga, karena Allah Ta'ala bersifat adil. Minta Allah Ta'ala adil lah. Diberilah gelar asyatiri, karena syatir itu bahasanya membagi, makanya syatirun itu kan isim fa'il yang membagi-bagi. Jadi ada harta bagi-bagi, ada ilmu bagi-bagi behimat. Kalau Habib Salim Asyatiri itu mungkin kayaknya sebuah kesahakan. Begitu hendak keluar rumah mengajar ke pondok, di muka rumah tuh ada dah betujuh, kadang belapan, kadang be-15 bubuhan fakir miskin yang ada di Tarim, mahadangi sidin bagi duit. Saikong selambar. Kalau waktu itu 1000 real kurang lebih yang ulun lihat itu nilainya kurang lebih 50.000. Dan sidin tahu ini si anu, ini bisa anak banyak. Begawi kada 2000 beri sidin 2 lembar. Keluar sidin. Kena hendak bebuat ke motor, ke mobil sidin, di muka mobil tuh ada pula mahadang. Berdua bertiga julungi pulang. Sampai di pondok, di pelataran pondok, di muka pintu gerbang hendak turun, dihadangi pulang, bagi-bagi duit pulang. Di dalam pondok babaya sidin duduk, sebelum membaca kitab ada pulang fakir miskin tuh. Hendak bulik, nangka itu pulang. Sampai ke rumah kayak itu juga pulang. Dan ini ulun melihat dengan mata ulun seorang. Subhanallah. Dan itu setiap hari. Kawakah kita kayak itu yuk? Saben hari. Jadi sampai betakun si dini duit dari mana lah ya? Bukan pepadan santri nih begisahan. Begawi apa kada sih ini jar? Nah, tahuamlah. Jawabannya NTL. Nah, tahuamlah. Itu. Bagi-bagi duit behimat. Nah, minto kalau sudah orang diberi Allah karomah, nangka itu. Nangka itu di Mekah Al-Mukarramah itu santri berapapun orangnya sidin bari'i 500 real. Alhamdulillah. Hadza minallah. Ulun 2 kali berangkat haji, 2 kali juga sidin bari'i. Di mana bagi-baginya? Di Hotel Zam-Zam di muka Ka'bah, di tingkat berapa kada ingat lagi di situ. Saben tahun. Nah, minta saben hari raya sidin membagi kurang lebih 500.000 juga nilai rupiahnya. Semua santri waktu itu kurang lebih 500 orang santrinya orang. Berapa juta tak? Ayo Pak, nang ahli bayitung solar nih, Mbak Tuti mana nih? 500.000 kali 10 berapa? 5 juta kali 100 50 juta. Tadi 500 orang berarti 50 250 juta. Itu dibagi 2 kali dalam setahun. Membaginya bukan itu dibagi kita. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, itu. Itu untuk santri. Belum lagi guru-guruan waktu itu 50 lebih guru-guruannya. Berapa puluh gitu nah banyak.
Itu guru-guru waktu itu kurang lebih dinilai 2 jutaan per orang, duit pribadi Sidin. 2 kali hari raya setahun, 2 kali berbagi Sidin. Belum lagi orang kampungnya pulang. Subhanallah pokoknya. Mudah di kampung kita guru Fakhri kawah itu. Amin. Amin ya Allah. Karena bilanya Sidin yang lebih berhak menerima hadiah itu Quran hafal Quran tuh ada gampangnya nih. Lawan hadisnya kalau ingin hafal wara tuh masih tanyaman, padahal sudah lucu. Ini Pak hafal paham wangel rek angel iku mahal yang lu ngalih itu nah minta imbah itu berapa tahun Sidin di sana, artinya patut aja tuh mendapat hadiah gitu. Tinggal lagi Sidin ini hakun kada menerima, karena itu nangka itu zohirnya mantap, fitnahnya juga liwar sandangannya uyuh juga biar sobarnya bukan nang nyamannya jadi pandang. Sidin dipenjara oleh Bubuan dikejar oleh Bubuan Syuyui itu PKI aja kita sini waktu ma'ajar ditarin. Lalu banyak saran dari kekawanan pian harus keluar dari Yaman ini, bukan dari Hadramut lagi, keluar dari Yaman. Akhirnya Sidin keluar ke Mekah ke negara Saudi lalu mengajar bersama-sama lawan Habibuna Zain bin Smith. Alhamdulillah ulun waktu ke Madinah mendatangi Sidin sawat nah minta di sana, makanya Sidin rakat. Dan guru Sidin, gurunya Al Habib Salim Asy-Syatiri ini waktu lagi halus Sidin lagi nuntut ilmu ke Mekah, itu menuntut ilmunya di wadah Habib Alwi Al-Maliki. Siapa Sidin? Sidin ahlu sunnah wal jamaah bujur-bujur yang sangat ditakuti oleh kerajaan Saudi. Kerajaan aja takutan Sidin kerajaan takutan, Raja Saudi takutan. Kan ada kutik punya pejar Sidin kayak ini. Tapi sekalipun Sidin dikutani orang, Sidin santai aja. Nah minta itu di otak-atik bebuatnya kada kawat sampai ini. Alhamdulillah. Wah ini yang meneruskan anak Sidin. Alhamdulillah belum sempat salaman lawan Sidin dan diberi duit jual lawan Sidin pulang. Allah bilanya mendengar pada Sidin kere Habib Muhammad bin Al-Maliki. Habib Muhammad kah? Itu dari mana? Yaman Hadramut. Habib Hadramut di mana aja? Habib Salim Asy-Syatiri. Ribet carinya Sidin. Langsung dah tuh jamuannya gitu belain gue. Tapi tetap bilanya dari santri yang lain tetap sama, cuman kena ada di kiawi bahasa. Entah mengapa, karena mungkin memandang Habib Salim dahulu belajar wadah Abah Sidin. Itulah yang zahirnya yang kalau kita lihat. Nah itu sangat keilmuannya. Hendak guring Sidin itu membaca kitab apa aja 5 menit kurang lebih. Bangun guring langsung kitab pulang dibaca. Duduk ada tamu kitab dibaca. Wayah sorangan kitab dibaca. Intinya tidak ada hari tanpa ilmu dah intinya Sidin. Namun kita bang tidak ada hari kecuali mahayal. Ayo dulu ujar hamdi. Apapun guru berasal dari hayalan itu ujar. Bujur jawabnya. Ya mungkin ada hayalan kayak apa ya Allah dadakan kita. Nah mungkin ingin situ yang kau sampaikan begamatan. Minta rela minta ampun kalau tak salah kurang lebih setengah jam sangat minta lebih. Nah minta maaf kalau ada tak salah dan khilaf. Mudahan kita kawa maumpati sedikit demi sedikit apa yang di manakib Sidin kita dengan tadi. Amin Allahumma amin.